Di umur yang udah hampir menginjak kepala 3 ini, banyak hal sih yang udah berlalu dan bikin gue itu banyak merasa kecewa. Sebenarnya bukan masalah kecewa sama kehidupan sih, lebih ke ekspektasi gue terhadap kehidupan itu terlalu tinggi gitu. Dan gue nggak sadar kalau apa yang gue inginkan itu belum tentu bakal terwujud. Oke, nggak kayak mie instan yang langsung jadi. Sedangkan mie instan yang katanya instan juga butuh proses. Mungkin bagi lingkungan sekitar dan keluarga, mereka merasa gue udah berhasil gitu. Ya emang sih, keberhasilan yang mereka anggap itu ya sudah dari sudut pandang mereka gitu loh. Tapi menurut gue enggak. Karena kan letak atau titik keberhasilan seseorang itu kan nggak bisa diukur ya, apalagi gue punya ekspektasi tersendiri terhadap hidup gue, dan gue ngerasa gue benar-benar jadi manusia gagal saat ini, benar-benar gagal karena nggak sesuai dengan harapan gue. Di umur gue yang udah menginjak kepala 3 ini, menurut gue gak ada pencapaian yang bisa gue banggakan. Sedangkan bagi orang tua gue udah punya gelar, itu udah pencapaian, cok. Terus juga posisi gue di pekerjaan bagi orang tua gue juga udah pencapaian. Sedangkan gue mengukur segala sesuatu itu dengan materi ya berbeda. Gue nggak butuh itu posisi atau apapun, yang penting materinya tuh gede, alias duit, cok. Duit, pikiran gue tuh duit, karena gue hidup pakai duit. Gue nggak hidup pakai jabatan, gue juga nggak hidup itu pakai gelar. Oke, ya begitulah pemikiran gue ya. Kata orang sih dangkal ya, tapi gue realita aja coy. Kita tuh hidup pakai duit, cok, bukan pakai elu-eluan orang, ya kan? Dielu-elukan orang tuh nggak butuh, gue nggak butuh itu. Dan ternyata memang kedangkalan otak gue ini membuat gue ampe frustasi nih. Ya, ekspektasi terhadap kehidupan yang lebih tinggi. Oke, di sana aja gue udah gagal. Terus gue berpikiran kemarin itu gue bisa nih dapat yang agak lebih wow duit gitu. Karena sebelumnya gue merupakan content creator, ya emang sih YouTube-nya nggak gede tapi udah menghasilkan. Nah, yang gue berpikirnya tuh 2 tahun atau 3 tahun ke depan channel itu bakal berkembang, dan lo tahu apa yang terjadi? Boom. Ya kesalahan gue. Udah beberapa kali diperingatkan sama pihak YouTube, judol itu nggak boleh. Tapi gue tetap tuh masukin itu karena gue di endorse, anjay. Jadi gue kehilangan akun gue gara-gara itu. Terus selain gue bikin YouTube, waktu itu gue juga nulis, dan gue nulis itu gue juga dapat duit dari sana awalnya karena gue rajin kan. Karena menurut gue nggak perlu memikirkan hal lain, dan posisinya waktu itu gue juga punya cowok. Dan benar kata orang, cinta itu yang membuat semuanya hancur. Karena hidup gue benar-benar hancur ketika ya cowok itu pergi, ya gitulah, tau lah kayak mana cewek ini kalau udah kecintaan kan tolol. Jadi YouTube gue hancur, nulis gue juga hancur. Jadi gue hanya hidup dari gaji pekerjaan gue tiap bulan yang tidak seberapa tapi bisa membuat gue tetap hidup, ya kan. Terus gak cuman itu aja kegagalan gue di percintaan, jangan ditanya. Umur udah mau nginjak kepala 3 nih, tahun depan gue tuh 30-an coy. Dan lu tahu gue belum nikah. Dan setiap gue pulang, orang tua gue selalu nanya, kapan kau nikah? Kayak mana mau nikah ya kan, jodohku aja gak tahu di mana nyangkutnya. Banyak yang bilang kalau gue itu pemilih dalam laki-laki. Sebenarnya enggak, gue gak pemilih. Mereka aja gak kenal sama gue, jadi mikirnya tuh kayak gue pemilih banget gitu. Padahal gue pernah itu mungut ya, ibaratnya tuh mungut seorang laki-laki yang gak punya masa depan, gak punya pekerjaan, gak tahu apa-apa, dan gak punya uang, cuman modal ganteng doang, anjay. Tapi gue bina, tau kan gue bina, gue bikinin lamaran kerjaan sampai dia dapat kerjaan, sampai dia berpenghasilan. Itu gue pernah dapetin cowok yang kayak gitu. Terus gue jadiin tuh dia jadi manusia, ya kan. Tapi memang otaknya tuh agak kurang gitu. Giliran ini udah jelas kita sama-sama mau serius, gara-gara LDR doang, anjay. Emang sih waktu itu gue disuruh nyusul ke sana, tapi gue nggak mau. Ya kali gue cewek nyusul, gila lo ya kan.
lagian gue juga baru kerja kan di tempat yang sekarang, jadi gue juga nggak mungkin nyusul dia gitu. Meskipun dia ngirim duit tetap nggak gue susulin. Ya mungkin dia nggak bisa dengan cara LDR gitu, dan dia cari wanita lain yang nggak sebanding sama gue, anjay. Ya udah, terserah sih. Next nggak tuh, lanjut. Gue dapet cowok juga setelah itu, ya bisa dibilang mapan, semuanya ada, tinggal nikah, menentukan hari, bisa bilang berkecukupan ya, bahkan lebih gitu. Tapi permasalahannya di mana? Ya itulah, selingkuh. Nggak 1 2, 5 anjay, 5 yang ketahuan, belum yang nggak ketahuannya. Gimana tuh, kayak mana mau hidup sama orang kayak gitu loh? Nggak bisa lah gitu ya kan. Terus juga pernah dulu deket sama orang beda agama. Entah, gue herannya yang gue ketemu sama orang itu keseringan selingkuh. Entah apa yang salah di diri gue. Mungkin dulu karena gue cuek ya sama cowok-cowok ini, nelpon gak gue angkat gitu ya kan. Pokoknya gak gue hirauin deh. Cuman sekarang gue udah berubah gitu. Sekarang tuh kayak lebih ya adalah memperhatikan gitu. Lebih kayak ya kayak rutinitas setiap malam tuh harus nelpon, harus ngobrol. Sebenarnya itu bukan gue banget gitu. Gue nggak kayak gitu dulu coy. Gue nggak gitu. Menurut gue ya pas penting-penting aja nelpon itu gitu. Gue nggak terlalu apa gitu. Tapi kalau di post ya tentu gue post dong muka-muka mereka gitu. Seenggaknya orang tahu gue normal. Kenapa nanti orang nanya kenapa nggak nikah-nikah? Dibilangnya standar gue tinggi. Nggak ada, biasa aja kok. Terus gue juga pernah bawa cowok sih ke rumah waktu itu ibaratnya tuh kayak ya tinggal nikah cowok, semuanya ada. Tapi ya masalahnya di mana? Ya masalahnya di hati. Gue jalan nih sama tuh orang tapi hampa. Tau kan rasanya ruang hampa. Gue nggak bisa kayak cewek-cewek lain. Kalau orangnya punya harta gue bisa nikah gitu, enggak. Terus dia setelah pulang itu dia langsung ngajakin gue, dia mau nikahin gue, woy. Baru pulang jalan sekali, dia langsung mau nikahin gue dan mau nyusul ke rumah. Terus gue bikin dia ilfil dengan cara minta mahar gede, terus juga gue minta bulanan gede gitu ya kan. Ya otomatis dia bakal cabut dong karena nggak setuju dengan apa permintaan gue. Sebenarnya gini ya, buat cowok-cowok itu, kalau cewek udah minta mahar gede terus lu penuhin, terus dia minta lagi, itu tandanya dia nggak mau sama lu, sumpah. Dan kalau ada cewek nih, ya udah seberapa mampunya kamu aja, itu tandanya dia mau sama lu. Terserah lu mau kasih berapa, 100.000 pun lu kasih, mungkin dia mau juga tuh deh. Dan sekarang ketimbang gue mikirin semua kegagalan gue yang udah berlalu, gue lebih memilih untuk berdamai. Oh, Tuhan bilang segini loh porsimu Win di bumi ini gitu. Oh iyalah, berarti gue kayak manapun gue berusaha keras. Kalau Tuhan bilang porsi lu cuman segitu, jatah lu segitu tuh kata Tuhan. Jadi ya udah gitu, kayak ya udah gue terima. Terkadang pernah terbisit di pikiran gue kok gue lebih pintar loh dari dia, gue perasaan gue lebih dari dia, kok nasib dia baik banget dari gue ya dibandingkan kalau dibilang otak kayaknya enceran gue daripada dia, kok keberuntungan dia bagus banget. Pernah dan sering gue berpikiran kayak gitu. Tapi sekarang gue lebih memilih berdamai. Mungkin di ujung sana ada kebahagiaan yang bagus buat gue gitu. Karena setiap orang itu mungkin ada rezeki masing-masing ya kan. Ya mungkin ya Tuhan ngasih porsinya segini buat gue. Dan sekarang gue lebih milih untuk memikirkan kedepannya hal positif bagus apa gitu yang bisa buat gue gitu loh.